Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan dan bertanya kepada kita, dan memang faktanya tidak ada satupun di antara kita yang menolak, sekalipun sekarang kemudian menjadi Nasrani, Yahudi atau kafir. Allah bertanya, wahai si fulan, alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhanmu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-ayah surah Al-An'am. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anakku remaja masjid yang sangat kami banggakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini insyaallah kita sudah masuki malam yang ke-18 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan setiap langkah kita, ibadah kita, tartil Quran kita senantiasa tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah dan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh takmir bahwa ustadz kita sedang sakit, sementara ada satu lagi ustadz kita yang sedang sakit juga, Bapak Dr. Abdul Haris di Istiqotijah, dan segera diberikan kesembuhan. Amin. Sementara Senin yang lalu saya dikejutkan ketika kuliah subuh di Syuhada di BCI bahwa tadi malam Ustadz Dr. Andes Abdul Ghani dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu persatu mubaligh kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya sangat bangga ketika safari Ramadan ini di belasan masjid banyak remaja kita sudah mulai tampil menjadi imam. Kemarin di PP Legi itu semuanya imam taraweh anak-anak remaja, kuliah subuh anak-anak remaja. Di At-Taqwa Gedung Turi remaja, di sini juga mulai remaja. Di Tanggulangin juga remaja. Karena itu ke depan memang syubbanul yaum rijalul ghad. Remaja sekarang ini adalah generasi yang akan datang. Karena itu kita beri ruang seluas-luasnya untuk memegangi sajadah itu dan juga di mimbar ini. Karena tentu kita semakin hari semakin utur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini mulai dari kandungan ibu kita masing-masing sampai nanti yaumul hisabah, yaumul muhasabah, itu ada 5 tahapan komitmen kita terhadap tauhid. Jangan sampai lepas, dan itu terus ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipertanggungjawabkan. Fase yang pertama adalah ketika kita masih ada dalam kandungan dan Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh di jasad kita. Kita masih dalam kondisi janin di dalam perut ibu kita, kemudian Allah mendatangi kita. Lalu Allah berfirman, itu termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin.
Di dalam ayat ini Allah menyampaikan dan bertanya kepada kita. Dan memang faktanya tidak ada satupun di antara kita yang menolak. Sekalipun sekarang kemudian menjadi Nasrani, Yahudi atau kafir. Allah bertanya, wahai si fulan, alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhanmu? Lalu kita menjawab, bala, noninggih ya Allah. Syahidna, kulo dados saksi. Bala, iya ya Allah. Syahidna, saya menjadi saksi. Antakulu, saya katakan seperti ini, kata Allah, agar yaumal qiyamah, nanti hari kiamat ketemu saya lagi di yaumul muhasabah, jangan sampai Anda anhadha ghafilin, lupa. Jadi tidak ada alasan ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, berjumpa Allah Subhanahu wa taala lagi di yaumul muhasabah akan menghilang, karena kita masih dalam kandungan sudah ada komitmen dengan Allah bahwa Allah adalah Rabb kita. Kalimat tauhid pertama kita, la ilaha illallah, ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Kemudian kita terlahir, maka lahir pun itu punya kewajiban untuk mempertahankan tauhid, la ilaha illallah. Karena itu Rasulullah kemudian tegaskan, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satupun anak terlahir itu kecuali ada fitrah tauhid, fitrah mengesahkan Allah. Di hadis yang lain, di riwayat yang lain sebutkan, kullu mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajisanihi. Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah tauhid. Kemudian tergantung kepada kedua orang tuanya, apakah fitrah tauhid itu eksis atau kemudian tergeser ketika orang tuanya itu Nasrani, tentu menyeret tauhid itu ke Nasrani. Ketika orang tuanya Yahudi, ia akan terseret ke Yahudi. Kalau orang tuanya Majusi, akan terseret ke Majusi. Dan itu sering terjadi. Yang paling dominan adalah seorang ibu, karena anak bahasanya bahasa ibu. Karena tugas kita mempertahankan tauhid itu sampai akhir hayat. Yang ketiga, fase yang ketiga, saudara-saudaraku, tauhid tetap dipertanggungjawabkan ketika kita sudah mulai membujur di tempat tidur, kemudian sakaratul maut sudah mulai menimpa kita. Anak-anak kita yang soleh dan solikah itu kemudian mulai menata kaki kita, mulai menyedekapkan tangan kita dengan penuh kasih sayang. Maka anak-anak kita yang soleh itu ketika tahu orang tuanya mau meninggal dunia, maka janji dalam perut ibu itu dituntunkan oleh anak soleh kita kepada kita dengan bisikan, kul ya la ilaha illallah. Karena itu adalah perintah Rasul. Rasul sampaikan, lakinu mautakum, talkinlah keluargamu yang mau meninggal. Kemudian ini menjadi debatable di masyarakat. Insya Allah sampai kiamat tidak akan selesai. Ada yang memahami karena di situ fi'il madhi, fi'il amar, lakinu, talkinlah mautakum, itu dimaknai orang yang setelah meninggal. Sehingga ada yang kemudian menalkini di makam. Itu sebuah paham. Tapi intinya Rasul sampaikan, lakinu mautakum, talkinlah keluargamu yang mau meninggal. Karena itu anak-anak kita, istri kita, saudara-saudara kita yang soleh solihah pasti paham bagaimana menghadapi orang yang sakaratul maut, lemah lunglai. Maka bisian tauhid yang ketiga itu, la ilaha illallah, itu sebuah kewajiban. Jangan ditangisi, yang tenang, didoakan, ditata kakinya, ditata tangannya, mulai disedekapkan, dan mulut kalau masih bisa berbicara, kalam-kalam itu mulai tersengal, maka kita pelan menuntun itu. Kul ya Allah,
Allah. Allah itu adalah kependekan dari la ilaha illallah. Ketika kemudian roh sudah diambil oleh malaikat, maka segeralah yang berada di pinggir kepala itu menutup selaput mata dan juga mulut agar kemudian tidak menganga. Selesai tugas kita untuk menuntun kalimat tauhid pada fase yang ketiga. Lalu kita masuk fase yang keempat, saudaraku. Ketika kita sudah dimandikan, dikafani, disolati, diantarkan ke makam, kemudian kita ditidurkan di makam itu, kemudian ditinggalkan oleh sanak saudara. Fase tauhid 4 terjadi. Datanglah 2 malaikat yang serem. Kedua-duanya akan bertanya kepada kita 3 hal. Yang pertama adalah marrobuka, siapa Tuhanmu? Matinuka, apa agamamu? Yang ketiga, mahadar rajulul ladzi ba'asa fikum. Kalimatnya tidak langsung nabimu, tapi pertanyaan di dalam hadis itu adalah mahadar rajul ba'asa fikum. Bagaimana pendapatmu terhadap seorang laki-laki yang saya utus untukmu? Artinya secara implisit adalah di situ maknanya Nabi Muhammad. Bagaimana peranmu untuk mengikuti jejak Rasulullah? Ada 3 hal itu yang ditanyakan di makam, dan itu adalah berta'aluk, berkaitan dengan apa yang disebut kalimat tauhid. Jadi lafal la ilaha illallah yang kita ucapkan ketika sakaratul maut itu gampang, tetapi itu bukan materi akademis yang bisa dipelajari di perguruan tinggi. Tidak bisa dihafalkan. Itu adalah ketika fase pertama, fase kedua kita jalankan dengan baik, maka fase ketiga ketika kita mati pun itu secara otomatis lisan kita akan tergerak dengan lafal itu. Dan Rasul tegaskan, mangkana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang kemudian akhir hayatnya kalimat yang keluar dari lisannya sebelum roh berpisah dengan jasadnya, la ilaha illallah dakhalal jannah. Untuk bisa itu maka dimulainya ya mulai sekarang. Kita pertahankan tauhid itu. Setelah itu saudaraku, maka yaumul kiamah nanti kita kemudian akan digiring di suatu tempat yang dikenal dengan yaumul muhasabah, hari perhitungan amal kita. Disitulah kemudian kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Hal itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi yang tiap malam kita baca, malam Jumat itu di akhir surat Al-Kahfi. Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang berharap nanti dia muhasabah ketemu dengan Robnya, mempertahankan tauhidnya, ada 2 syarat. Yang pertama, falyamal amalan sholihah, hendaklah ketika nafas masih di kandung badan mempertahankan amal-amal soleh dalam hidupnya. Yang kedua yang sangat penting adalah mempertahankan tauhid. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah menyekutukan Allah dengan satu apapun. Syarat untuk bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala itu kita pertahankan lafaz la ilaha illallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat kami sampaikan. Teriring doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk senantiasa mempertahankan kalimat tauhid. Masih ada 3 tahap kalimat tauhid yang harus kita pertahankan saat kita sakaratul maut, saat kita ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan saat kita liqa, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan ini sehingga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khotimah, dan kita pertahankan lafaz la ilaha illallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.